Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum sepenuhnya selesai. Belanda masih berusaha kembali menguasai Indonesia sehingga terjadi berbagai konflik dan pertempuran. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan perundingan. Dua di antaranya adalah Perjanjian Renville dan Perjanjian Romroyen. Nah, pada video kali ini, saya, Griselda dari kelas 12.1, akan menjelaskan kepada kalian mengenai Perjanjian Renville dan Perjanjian Romroyen. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda melakukan berbagai usaha untuk kembali menguasai Indonesia. Konflik tersebut semakin besar hingga terjadinya agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947. Agresi ini mendapat perhatian dari dunia internasional. PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda. Melalui KTN, Indonesia dan Belanda akhirnya menyetujui untuk melakukan perundingan tersebut, yang sekarang kita kenal sebagai Perundingan Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan dan ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta untuk menyelesaikan konflik bersenjata. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ahmad Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjoatmojo. Isi dari perjanjian ini yaitu, pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya garis demokrasi atau garis Van Mock yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari wilayah kekuasaan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang keempat, akan dibentuk RIS melalui pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. Dampak perjanjian ini bagi Indonesia, yang pertama, wilayah kekuasaan Republik Indonesia jadi jauh lebih sempit dan terisolasi. Yang kedua, munculnya kekecewaan luas yang memicu pemberontakan. Yang ketiga, posisi militer melemah karena pasukan harus pergi dari Jawa Barat dan Jawa Timur ke Yogyakarta. Kondisi ini memicu krisis politik hingga jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Namun, ternyata masalah antara Indonesia dan Belanda masih belum sepenuhnya selesai. Belanda justru mengingkari perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta serta beberapa pemimpin Indonesia kemudian telah ditangkap oleh Belanda. Meskipun ibu kota Yogyakarta telah jatuh dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta telah ditahan, perjuangan tidak berhenti di lapangan. TNI terus melakukan perang gerilya. Sementara di jalur internasional, tekanan dunia terhadap Belanda semakin memuncak. PBB kembali memberikan tekanan kepada Belanda agar menghentikan tindakan militernya dan menyelesaikan konflik melalui perundingan dengan membentuk badan baru bernama UNCI. Karena adanya tekanan internasional tersebut, Indonesia dan Belanda kembali melakukan perundingan. Perundingan ini dikenal sebagai Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen berlangsung di Jakarta dan disepakati pada 7 Mei 1949 di Hotel Das Indes, Jakarta.
Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooijen. Di meja perundingan ini, Indonesia berhasil bangkit dan meraih posisi tawar yang sangat kuat. Isi perjanjian bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban serta keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Isi perjanjian bagi pihak Belanda, yang pertama, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membebaskan semua tahanan politik. Perjanjian ini menjadi titik penting karena setelah kesepakatan tercapai, pemerintah Republik Indonesia dapat kembali ke Yogyakarta. Dampak perjanjian Rom-Royan bagi Indonesia, yang pertama, kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan perang gerilya. Yang ketiga, pemulihan kedaulatan politik. Yang keempat, membuka jalan menuju konferensi meja bundar atau KMB.